kita akan membahas hukum dengan tiap hari podo nglakoni sholat betul? Islam butuh sholat jamaah atau sendiri-sendiri? Kadang jamaah, kadang akeh sendiri. Akeh sendiri. Nah ini malam hari ini kita akan membahas tentang kaifiyah tata cara sholat berjamaah. Sebab saya prihatin kadang-kadang pas di masjid, sholat Jumat, musola, kadang-kadang saya banyak melihat apa itu jamaah tapi orang patek jamaah. Jadi supaya jamaah kita, ibadah kita nanti pas dengan tuntunan syariat, pas dengan agama, monggo nanti kita simak, kita kaji bareng-bareng. Nanti di akhir saya persilahkan untuk bertanya. Nanti saya buka sistem tanya jawab dengan matne, dengan perhatikan. Nanti kalau ada yang nggak paham atau mungkin ada permasalahan di rumah, permasalahan ibadah panjenengan, jamaah panjenengan, kiranya bisa ditanyakan nanti, ditanyakan. Andai kan sudah mau tanya belum selesai, mungkin bisa dicatat, tanyakan ini. Pulang kok anaknya seperti ini, saya tidak seperti ini. Antara si B kok nggak sama takbirnya umpamanya. Kadang-kadang imam longgar, makmum wis bar. Kadang-kadang imam lagi makmum wis bar. Itu piye hukum? Kadang-kadang ono jamaah wong limo, tapi sope yo limo. Itu sah apa ora? Makanya kita bahas. Kadang-kadang jamaah mau ngeluru, setelah pojaan depan, setelah pojaan buri. Itu sah apa enggak? Nah itu perlu dibahas. Saya untuk jamaah itu fadilahnya, keutamaannya sudah maklum, yaitu 27 derajat. Nek sholat dewean ganjarane siji, nek sholat berjamaah ganjarane 20. Sebagian riwayat mengatakan 25. Makanya jenengan orang afdol, tidaklah afdol nggak apik sing tangga masjid kok sholatnya nggak di masjid, sing tangga musola kok orang nang musola orang afdol sholat. Apa nih gandeng musola, gandeng masjid kok orang nang masjid itu orang afdol. La sholata di jalil masjid illa bil masjid. La sholata orang la sholat itu sempurna di jalil masjid kati wong sing nonggoni masjid illa bil masjid di kejepin dalam masjid. Mak apik terong Jawa, orang apik enggak elok wong tonggo masjid, tonggo musola orang neng musola orang neng. Nah hadisnya kan masjid, iya, tapi mau sholat atau mau sholat itu intinya tempat jam. Dia nggak utuh. Enak sing ngarane juga sah. Nek tonggo masjid, tonggo mau sholat lain dulu. Makanya monggo kita tingkatkan sholat berjamaah dan jamaah yang sesuai aturan, sesuai syariat. Apabila sholat Jumat itu di masjid, kudu apa? Berjamaah. Tidak bisa sholat Jumat
dilaksanakan sendiri. Kalau sholat fardu boleh, tapi kalau sholat Jumat ini harus berjamaah. Nggak sah ketika sholatnya tidak berjamaah. Kalau dianggap nggak sah berjamaah. Makanya anak omong nggak Jumatan, jadi kamu kok nggak Jumatan? Di mana Jumatan? Di rumah. Ya, jelas ini tidak sesuai dengan syariat. Atau ditanya, kamu Jumatan di mana? Kok nggak pernah kelihatan di masjid? Mekah. Wali apa? Yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Wong sholat iku kudu takbiratul ihram. Wong sholat kok enggak takbiratul ihram maka sholatnya tidak sah. Nah, aturan berjamaah takbiratul ihramnya makmum itu harus menunggu selesainya takbir ihramnya imam. Harus menunggu takbiratul ihramnya imam. Kok sampai barengi atau bahkan disi maka sholatnya tidak sah. Jadi umpamanya imamnya Allah Akbar, baru makmume apa? Takbir Allah. Kok sampai imamnya makmume itu jadi bareng. Atau akbar Allahu Akbar, makmume yo ngangkat imamnya makmume itu jadi bareng. Mereka bareng bukti. Masih dikatakan jamaahnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Jadi yang pertama tentang takbiratul ihram, makmum harus ngeri. Takbiratul ihramnya makmum harus menunggu selesainya imam. Memang ada sesuatu yang disunahkan dari kita berjamaah. Apa itu? Ketika mau amin. Pas imam waladhdallin ini sunnah bareng-bareng moco amin. Amin bareng. Sebab barang siapa yang membaca amin bareng amin malaikat, maka dosa-dosanya orang itu akan dimaafkan oleh Allah. Kapan itu? Yaitu ketika bisa membarengi amin bareng dengan imam. Waladhdallin maka terus amin, amin sebentar, amin bareng. Itu sunnah. Jadi barengi imam, ono kalane haram, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh. Sunnah kapan itu? Ketika mau bareng amin karo. Haram kapan? Ketika barengi takbiratul ihram. Ini haram yang menyebabkan sholatnya tidak sah. Terus makruh barengi takbiratul ihram bareng karo imam itu makruh. Barengi gerakan imam itu makruh kapan? Selain takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram itu barengi imam rukuk bareng, idal bareng, sujud bareng. Kok bareng terus itu makruh. Lah sing apik piye? Setelah imamnya ngadeg, imamnya rukuk, tapi ikut rukuk, imam idal, oke, nunggu imam gerak, jangan sampai bareng. Bareng ini selain takbiratul ihram itu dan bareng selain amin itu hukumnya makruh. Makruh ya elek. Walaupun
tidak batalkan sholat, tapi jangan sampai bareng. Jadi kalau di masjid, orang masjid teranggu sholat, saya melihat kadang-kadang imam lagi makmum bagian kamu. Kadang-kadang imam itu takbir itu kadang-kadang Allah. Itu urut-urutan berarti Allah apa? Ditunggu sebentar, ditunggu sampai apa? Sebab orang ketika sholat pas takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati wajib mengukir niat. Kok nggak ada niatnya, maka sholatnya tidak sah. Jadi niat sholat itu kapan? Bareng dengan takbiratul ihram. Tidak sebelumnya, tidak sesudahnya. Jangan sampai kayak anak kecil. Nah, itu niatnya kan sebelum takbir. Sholli Rasulullah di salah katim mustaqim ada makmum di dalam Allahu Akbar. Pas takbir nggak ada hati orang tidak. Nah yang seperti itu sholatnya tidak. Ini nomor juga. Nanti dibenerin. Sholatnya pokoknya di jangan sampai barang gimana. Kalau barengi selain takbir masih lalu kok sampai barengi kalau barengi takbir kalau imam, kan berarti ini menjadikan sholatnya tidak. Kemudian jangan sampai mendahului imam. Jangan sampai mendahului imam. Barengi itu makhluk. Mendahului bagaimana? Mendahului kalau cuma satu rukun saja, maka sholatnya tidak, maka sholatnya masih sah. Tapi makhluk. Mama ini, imam masih berdiri, makmumnya sudah rukuk. Jadi bisi satu rukuk. Bisi satu rukuk. Imam masih rukuk, makmumnya sudah i'tidal. Ini bisi satu rukuk. Imamnya si i'tidal, makmumnya sudah sujud. Namanya ini mendahului satu rukuk. Enggak batal tapi. Nah kalau sampai mendahului dua rukuk, ini sholatnya menjadi batal. Seumpama imam masih berdiri, makmum masih sudah sujud, ini batal. Makmum tadi sholatnya batal. Atau ngeri, imamnya sudah sujud, ia masih berdiri, ini batal. Pokoknya intinya wong makmum itu kudu manut. Untuk kalau imam nggak keron bisi, nggak kenono ngeri, nggak kenono ngeri. Terus wa ayya alama binti korate imami. Nomor loro, makmum itu kudu ngerti ngolah ngare imam. Makmum harus mengetahui gerak-geriknya imam rukuk, makmumnya tahu, imamnya i'tidal, makmumnya harus tahu, imamnya sujud, makmum harus tahu. Nah kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan makmum yang paling belakang nggak bisa melihat imam? Nggak apa-apa, yang penting bisa melihat sop depannya. Itu disebut duel. Sama aja, nggak apa-apa. Jadi harus mengetahui gerak-geriknya imam, orang karena imam. Nomor 3, wa ayyastamya fi masjid. Harus antara imam dan makmum kumpul di dalam masjid atau sholat. Masjid sebesar apapun, maka umpama imamnya di depan, paling depan, makmumnya paling belakang, dan di antara imam dan makmum nggak ada siapa-siapa.
sholatnya? Nah, tapi ya itu ora oleh panggilain sebab kalau makmum siji aturannya kalau makmumnya cuma satu aturannya makmum yang satu ini berdiri di samping kanannya imam agak mundur sedikit tapi jangan jauh-jauh. Kalau makmumnya satu saya ulangi lagi berdiri di sebelah kanannya imam mundur sedikit. Dan nanti kalau datang lagi yang kedua di sebelah kirinya imam. Jadi sedikit mundur sehingga dua orang makmum ini membentuk soft atau ini aturan jemaah. Atau di luar masjid, imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid, sah nggak sah. Yang penting jaraknya nggak lebih daripada 300 dirok. 300 dirok diambil 300 meter. Satu dirok 48 cm. Satu dirok 48 cm. Pokoknya lebih dari 300 dirok. Boleh masuk tangan, wajah, pas imamnya dulu, sah nggak sah. Imamnya nang dhuwur atau nang ngisor, imamnya nang makmumnya di atas enggak sah. Atau dibalik imamnya di atas, makmumnya di bawah sah enggak sah. Kemudian wa alla yuhawwila baina wa alla yahula bainaha khailun yamnau al-istidrak. Antara imam dan makmum harus tidak ada penghalang. Harus tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang yang menghalangi makmum sampai ke imam, maka sholatnya tidak sah. Seumpama di sini, imamnya di dalam, makmumnya di sini. Ini lampu pintu ini dikunci, pintu depan dikunci, saat sudah dikunci, dikunci, korek. Makmum yang sholat di luar ini maka tidak sah. Sebab terhalang, nggak bisa masuk. Kecuali nggak dikunci, pintunya nggak dikunci, nanti lalu terowong pelaku bisa masuk atau ke pemukiman. Namanya istiqror. Seumpamanya imamnya di bawah, makmumnya di atas. Ini antara makmum dengan imam harus ada tangga, sehingga ketika berjalan itu wajar bisa sampai imam. Nah, umpama nggak ada tangganya, imam di bawah, makmumnya di atas, tangganya putus. Nah, walaupun terlihat gerak-geriknya, melihat suaranya dengar, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Ya, nggak bisa istiqoroh, nggak bisa jalan wajar menuju imam. Harus ada tangga. Makanya ini harus diketahui bahwasanya nggak boleh ada penghalang. Harus ada penghalang. Kemudian antara sholatnya imam dan sholatnya makmum gerakannya harus cocoki, harus podo. Kalau nggak sama, nggak podo, sholatnya tidak sah. Seumpama imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat zuhur, sah nggak sah. Sebab gerakannya orang podo. Sholat jenazah itu bukan ruku. Nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya, nggak ada ini dari sholat jenazah. Angkat tok biasa. Pakai podo. Atau imamnya sholat gerhana yang rukuknya 2 kali, makmumnya sholat biasa. Ini nggak ada gerhana. Nah, kalau sholat qobliyah bagaimana? Angkat podo. Umpama imamnya sholat ba'diyah dulu,
imamnya sholat ba'da zuhur, makmum sholat zuhur, sah nggak? Sah. Nah, foto gerakan. Oleh pahala nggak? Oleh. Makmum oleh pahala, bukan pahala, sama. Apa kudu ndawil? Ini kan kadang-kadang semarak melihat teko jamaah imamnya wis sholat terus didawil. Apa wajib dawil? Dawil itu orang wajib, cuma pertanda kalau dawil di belakang ini menjadi makmum. Apa supaya imamnya juga niat menjadi imam. Sebab sholat berjamaah imam itu tidak wajib niat menjadi imam. Imam itu tidak wajib. Tapi kalau nggak niat menjadi imam, imam ini nggak dapat pahala jamaah, nggak dapat 27, makmum dapat 27, imam ini nggak dapat sebab nggak niat imam malillahi ta'ala. Langsung ikut di belakangnya nggak jahit pun ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi nak jahit jelek, kalau cuma terpantau maka akan jumbo, maka berasal sholat. Sholat, ingin jamaah kalau sholat takap motor, jelek. Ya jumbo malah sholatnya. Pelan-pelan saja. Jadi nggak apa-apa. Sholat fardu berjamaah dengan imam yang sholat sunnah itu nggak apa-apa. Yang paling penting sholatnya podo runtut podo. Lah seumpama ya imam kan baca 2 rakaat, mau kan 4 rakaat. Kalau imam salat dengan nambah 2 rakaat. Wa yajibu alal imam niyatul imamah fil Jum'ah. Imam, nah ini bagi imam, wajib niat menjadi imam di dalam sholat Jumat. Di dalam sholat Jumat yang menjadi imam itu wajib niat menjadi imam. Kok tidak niat menjadi imam maka sholatnya nggak sah, Jumatan nggak sah. Sak masjid itu sholatnya nggak sah kabeh, guru-guru imamnya nggak niat menjadi imam. Makanya inilah gunanya ilmu. Imam ternyata juga harus punya. Berbeda dengan sholat biasa, sholat fardu biasa tetap sah. Imamnya nggak niat imam, makmum ini tanah sah. Tapi kalau sholat Jumat harus imamnya betul imam di tanah, yang jadi makmum harus lihat makmumat di tanah. Itu namanya jamaah. Jadi kalau enggak maka jamaah tidak. Jadi kalau ulangi di aturan berjamaah dari awal, takbiratul ihram tidak boleh serentak, harus menunggu selesainya imam. Kemudian salam bagaimana kalau bareng ini ya sing salam menunggu salamnya imam sudah selesai baru ikut salam. Nggak sampai lagi, kecuali ngeri itu namanya kelambat dari gerakan imam. Imam wis sujud, makmum wis ngadeg iku piye? Kadang-kadang pas ini terjadi pas sholat tarawih kadang-kadang. Sholat tarawih imamnya hilang, imamnya itu percepat. Makmumnya bawek, nenek kakek orang sama putih. Imamnya sujud, makmumnya sudah baru mau rukuk atau mau itikaf. Ini bagaimana? Kalau keterlambatan makmum disebabkan karena bacanya imam lambat, atau memang sudah keluar nggak bisa cepat-cepat ke rongong,
maka yang seperti itu dimaklumi atau dimaafkan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau memang, tapi kalau dia itu sebetulnya bisa baca dengan cepat, bisa nututi iman, sengaja ngeri, maka sholatnya makmum ini tidak sah. Ya. Jadi nggak soft antara imam dengan makmum. Soft yang pertama nggak usah atur-atur, nggak boleh jauh-jauh. Aturannya berapa? Aturannya itu 3 dirok. Imam dengan soft pertama 3 dirok, kurang lebih 1,5 meter. Sak hambal itu rasa hambal itu pasti. Soft depan dengan soft belakangnya berapa? Sama, itu 3 dirok. Soft kedua dengan soft ketiga berapa? Sama, yaitu 3 dirok. 3 dirok. Kok sampai lebih dari 3 dirok? Ini bisa menghilangkan pahalanya jamaah sah, tapi nggak dapat pahala jamaah. Soft pertama dengan soft kedua jarak 5 meter biasa jamaah sah, tapi nggak dapat pahala 27 derajat. Atau barengi pasuruh bareng, maksudnya bareng, maka kondisi barengi tadi itu nggak dihitung jamaah, nggak dapat pahala jamaah. Pasuruh kok bareng, lalu ini dengan itu nggak dihitung pahala 27. Lihatnya kok yang barengi setelah imam dapat pahala 27. Nah, kalau passing barengi sama aja ketika mencit soft nomor 1 belum penuh, kok bikin soft nomor 2, maka soft yang nomor 2 itu tidak dapat pahalanya jamaah, tidak dapat nomor pahalanya jamaah. Lah kalau cewek bagaimana? Nah, ini aturan jamaah. Aturan berjamaah yang paling ambil, yang paling update, jamaah perempuan itu sebetulnya tempatnya di belakangnya jamaah lagi. Jamaah perempuan ini tempatnya di belakang. Tapi kalau terakhir kadang-kadang di musola, di masjid-masjid itu perempuan berarti samping ya, samping kiri ya kan. Ini bagaimana? Ya orang pokok, ya, tetap sah-sah saja nggak apa-apa. Tapi sengaja roda mundur, posisi perempuan itu tetap hukumnya di belakang laki-laki. Kadang-kadang kalau di belakang mau sudah bagus, ada yang carry, ada yang datangnya terakhir bapak-bapak ini mau masuk lewat mana ini? Ya kalau samping ada pintunya. Nah, akhirnya wong NU itu biasa jamaah perempuan itu tempatnya di samping. Tapi aturan kitab itu sengaja jam perempuan itu di belakang. Tapi yo apa ini misalnya jamaah itu kadang-kadang koyoke berjamaah, kadang-kadang orang-orang fadilai jamaah. Jadi hati-hati. Mendino berangkat nang musola, mendino berangkat nang masjid. Jadi kalau nggak tahu aturan berjamaah, nggak dapat pahala jamaah. Kalau harus sholat sendiri, seperti sholat sendirian. Kalau nggak tahu aturannya ini, saya tadi perhatikan itu adalah yang tata cara berjamaah. Jadi tentang berjamaah. Nah, tadi sudah kami sampaikan, ada tanya jawab. Nah, monggo kami persilahkan untuk bertanya. Kalau seneng jadi dengar itu tanya. Berarti maknanya nopo nggak teknik. Jadi untuk wong itu nak tanya apa yang ditanyakan akan melekat. Nggak cuma yang tanya yang dapat ilmu, sing krungokke pun dapat. Sing
ditanyakan tentang jamaah, tentang sholat, aturan berjamaah monggo ditanyakan. Berdisiapin ibu bapak mau berdisiapin. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Yai, di sini kami masih ada keraguan tentang sholat berjamaah. Jadi kami ingin menanyakan tentang ketika kita melaksanakan sholat jamaah, kita ini masuk. Jadi baru datang ketika imam itu sudah sujud atau bangkit dari sujud. Apa kita ketika datang itu nunggu imamnya bangkit berdiri atau langsung saja kita takbir? Jadi itu yang ingin kami tanyakan. Jadi Mbak Yai bisa memberi jawaban. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makmum masbuk. Makmum itu ada dua, makmum muwafiq dan makmum masbuk. Makmum muwafiq itu makmum yang menjumpai takbiratul ihramnya imam. Makmum yang menjumpai atau menangi takbiratul ihramnya imam. Kalau imam Allahu Akbar, itu makmum sudah di belakangnya. Allahu Akbar. Kok makmumnya datangnya imam sudah dapat satu rakaat atau sudah selesai Fatihah, itu jadi makmum masbuk. Makmum yang tidak menjumpai takbiratul ihramnya imam. Nah, kemudian bagi makmum masbuk, makmum yang ketinggalan tadi, apakah dapat 27? Iya. Tapi 27-nya yang muwafiq dengan masbuk tentunya bagusan yang muwafiq. Nah, kemudian tata caranya bagaimana ketika masbuk? Masbuk ketika datang di tempat jamaah, imamnya itu sampai mana? Makmum sebaiknya ngikuti. Seumpama imamnya sudah rukuk, maka makmum langsung Allahu Akbar, takbir tetap Allahu Akbar, niat atau berdoa, terus langsung rukuk. Kok bisa barengi rukuk bersama dengan imam? Bareng rukuk dengan imam, walaupun tadi nggak baca Fatihah, maka itu sudah dihitung satu rakaat, sudah mendapat satu rakaat. Tapi kalau sudah tidak menangi rukuk bersama dengan imam, maka belum dikatakan dapat satu rakaat. Seumpama imam sujud, langsung Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung ikut sujud, nggak usah baca Fatihah, nggak usah rukuk, nggak usah i'tidal, langsung sujud. Nah, nanti setelah imam salam, nambah rakaat. Jadi nggak usah nunggu, tunggulah. Alas nanti paling-paling sudah nambah rakaat, mending tak tunggu dengan berdiri umpamanya. Dia akan melakukan wae apik-apik. Tapi sing paling apik, semakin banyak bersama dengan imam, semakin baik. Kita Allahu Akbar, saoleh imam ruku ikut ruku, imam sujud ikut sujud, imam i'tidal ikut i'tidal, imam duduk di antara dua sujud ikut duduk di antara dua sujud. Ini di ukuran dapat satu rakaat itu ketika bisa rukuk bersama dengan imam. Itu. Monggo yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Yai, saya mau tanya, ada beberapa hal yang ingin saya ketahui, tapi mungkin kebanyakan pertanyaan gimana Pak Yai? Monggo, tanya apa saja. Yang pertama mengenai makmum masbuk yang tadi, ceritanya begini Pak Yai, ada kita sebuah masjid, waktu itu sudah datang waktunya sholat. Kemudian kami makmum sama imam sudah mulai mengerjakan sholat, sudah pertengahan mungkin 2 rakaat atau 3 rakaat, datang
makmum yang baru datang itu masbuk, tapi kemudian mereka tidak menggabung langsung kepada jamaah yang pertama, Pak Yai. Mereka malah membentuk jamaah sendiri, kemudian mereka bermakmum sendiri terhadap yang masbuk juga gitu, maksudnya. Bikin imam sendiri ya? Iya, maksudnya gini Pak Yai, imam yang di depan itu kami saat itu sudah sholat, sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, kemudian ada makmum yang masbuk jamaah di sekitaran ini orang 3 apa orang 4 segitulah. Mereka bukan langsung mengikuti barisan saf yang jamaah pertama, tetapi mereka membentuk jamaah baru. Itu bagaimana menurut Pak Yai pandangannya terhadap hukumnya gitu? Mereka tidak mengikuti sholat yang saf yang pertama tadi, bahkan mereka membentuk saf baru gitu, nah maksudnya seperti itu. Jamaah baru maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua Pak Yai, saya tadi bilang banyak pertanyaan Pak Yai, mohon izin. Yang kedua, saya pernah jumpai dan saya sendiri ketika kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha, saya juga lupa. Itu kami jamaah di masjid ya Pak Yai. Seharusnya ketika waktu sudah datangnya sholat itu sudah ditentukan, seharusnya kita melaksanakan sholat Idul Fitri yang selama ini saya ketahui dari mulai kecil sampai tua seperti ini. Tapi pada saat itu saya juga aneh, apa ini memang dibenarkan atau bagaimana menurut hukumnya? Dimulai terlebih dahulu dengan sholat duha. Itu bagaimana menurut tanggapan Pak Yai terhadap fenomena yang belum pernah saya ketahui juga. Dan kami nggak ada yang protes gitu, karena kalau saya sebenarnya mau protes, tapi ya saya tuh apalah gitu, kalau seandainya saya protes, apalah saya gitu. Padahal yang lain-lain yang lebih ilmunya dari saya seharusnya bagaimana. Tapi kalau memang itu memang ada, selama saya lihat pun, baik pernah lihat di Masjidil Haram atau di TV-TV gitu kan, itu tidak pernah adanya sholat Idul Fitri didahului dengan sholat duha. Itu bagaimana menurut Pak Yai? Yang ketiga Pak Yai, hukumnya anak-anak yang bercampur di dalam saf itu ada nggak kita memutus saf atau memang diperbolehkan Pak Yai? Itu aja rasanya Pak Yai pertanyaan, mohon maaf karena kebanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3 pertanyaan. Yang pertama tadi ada orang jamaah yang pertama ini belum selesai, datang rombongan yang kedua, bukan yang gabung jamaah pertama malah bikin jamaah sendiri. Itu bagaimana? Jadi sebaiknya gabung pada yang pertama. Tapi mau rombongan yang kedua ini mau geng-geng, rombongan pertama mau nopo kiai cilik rombongan kedua mau nopo kiai. Jadi mau gengsi Arab jamaah karo jamaah yang pertama. Tapi nggak apa-apa, itu sah-sah saja. Rombongan yang pertama, kendaraan yang pertama sah, yang kedua juga sah, walaupun satu masjid, sah-sah saja. Yang penting enggak makmum karo makmum yang dielung selesai tadi. Nah, kalau yang rombongan kedua itu bukan masbuk. Masbuk dikatakan masbuk itu ketika dia ketinggalan dari imamnya. Kalau tadi kan bareng serta dengan imam dewe, itu bukan masbuk. Jadi boleh saya ngapain saja gabung yang pertama, tapi mau dewe juga ya apa-apa, tidak bisa. Pertanyaan yang kedua tadi tentang sholat id. Sholat id yang didahului oleh sholat duha. Sholat id itu hukumnya apa? Nah, semangat. Sholat duha? Nah, kode sunnah.
menawa tujuan imam tadi ben sing biasa ora duha padha dalam sholat duha. Bisa saja sebetulnya. Sebab waktunya sholat duha dengan waktunya sholat itu sama. Sholat duha itu masuk waktunya kira-kira matahari naik 1,0 atau 1,4 sampai tergelincirnya matahari sampai masuknya waktu itu. Sholat itu sama. Jadi sholat itu mau dijelaskan jam 9 pagi boleh nggak? Boleh. Jam 10 boleh nggak? Boleh. Jam 11 boleh nggak? Boleh. Tapi langsung itu ya orang ya makanya dewi jam itu belum pakai panas, kan semangat. Kita jadi jam 9 nggak boleh. Nah sholat duha itu yang paling afdol dilaksanakan di rukun nahar. Rukun nahar seperti rino itu jam 9 itu pada kafir jam 9 jam 10 itu sih pada kafir. Tapi jam itu di sini juga sudah boleh jam 8 jam 8 boleh. Tapi saya kafir jam 9. Jadi seumpama sholat id di jalur sholat duha, sholat idnya tetap sah. Tapi baru kali ini saya dengar. Iya, saya juga. Kok khawatir membuat gaduh jamaah. Nah, kalau yang tahu ilmunya ya boleh-boleh saja. Tapi yang nggak tahu karena nggak wajar, malah jadi bahan omongan. Oh, imam itu kene kok malah. Bukan termasuk bid'ah ya Pak. Iya. Mana? Bukan termasuk bid'ah itu Pak. Ya, jadi bid'ah ya bid'ah itu kan bid'ah hasanah ada bid'ah sayyi'ah. Selagi disitu nggak bertentangan dengan syariat, ya boleh-boleh saja. Itu kan bukan bid'ah. Sholat duha juga di waktunya, sholat itu juga di dalam waktunya. Cuma penempatannya ini namanya siasat politik orang alim ngajak jamaah dia mau sholat duha. Sebetulnya jadi setengah rumah biasa ya kali ya harus jajanannya tamu orang sido duha. Terus yang ketiga tadi tentang anak kecil. Anak kecil ikut berjamaah. Anak kecil yang dimaksud di sini yang mungkin yang belum balik ya. Nah, yang belum balik, belum sunat, belum balik. Boleh enggak anak kecil ini diajak ke masjid berjamaah dan gabung sofnya dengan orang-orang dewasa? Boleh. Bahkan anak kecil itu oleh kondisi pimpinan katakan anak kecil cilik bukan minggiro belakang sajane aturan fikih iki yo den pokoke dan budi sing ketemu dhisik neng ngarep lumrahe bocah cilik memang rame atau bersih tapi enggak apa-apa jadi kan anak diajak mau masjid kira-kira kita tahun ya untuk tahun minimal jangan ngusol jangan rame yang baik. Artinya anak kita kenalkan kepada si dan sholat di kolom jamaah berisik benang duri gak apa-apa. Jadi tidak mengganggu keabsahan jamaah, tidak mengganggu keafdalan sholat, gak apa-apa. Tidak membatalkan. Kadang-kadang ada orang yang berpendapat kalau mungkin kurang tahu pas waktu sholat di simbol anak kecil sholat batal huruf sunat umpamanya enggak apa-apa. Kanjeng Nabi dulu waktu sholat itu putu nih Syed Hasan Husain itu apa jadi dari gendong buri sehingga ketika kalian mau turun mau sujud pelan-pelan sekali takut nanti Hasan Husain itu terjatuh. Itu artinya sholat di singgol anak kecil nyenggol bocah sing durung sholat itu enggak apa-apa. Bukan dikatakan hamil najasah atau gawa najis enggak, tetap sah, enggak apa-apa. Yang sebelah kanan yang sebelah kiri ada belah kiri, enggak apa-apa. Jadi tiga perkara
yang ditanyakan tadi. Nah, mungkin ada yang lainnya, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, Kiai. Ada salah satu dari golongan yang mungkin tidak berpatah mengatakan bahwa ini masih dalam kaitan makmum masbuk, bahwa ketika makmum masbuk itu diukur dari rukuknya, tidak membaca Fatihah tapi ikut rukuk itu sudah termasuk sah sholatnya apabila melakukan rakaat pertamanya misalnya. Tapi batas waktu sah ikut satu rakaat itu dihitung ketika rukuk dan tumakninanya imam, ataukah makmum masih mengikuti. Artinya seperti ini, ketika imam melakukan rukuk dan di situ membaca biasa kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, seharusnya kita pun ketika takbir niat langsung kita mengikuti rukuk, dan ketika sama-sama masih rukuk itu masih terbilang mengikuti. Tapi ketika imam sudah bangkit dari rukuk itu sudah tidak terhitung lagi rokaatnya. Mohon penjelasannya tadi. Ketika misalnya makmumnya telat nih, imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, tapi imamnya baru rukuk, makmum masbuknya masih baru rukuk gitu. Apakah terhitung satu atau tidak? Kalau kita lihat dari pencerahan dari seberang itu tidak sah ketika tidak sama sudah imam sudah melakukan bangkit dari rukuk. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kami jelaskan tadi kami sudah singgung bahwasanya makmum dikatakan menjumpai satu rakaat itu apabila bisa rukuk bersama dengan imam. Jadi yang dimaksud bersama dengan imam itu memang betul, yaitu harus bisa tumakninah bersama dengan imam. Jadi seumpama ada makmum masbuk datang, imamnya waktu itu rukuk, dia langsung Allahu Akbar, pas akhir imam masih rukuk. Begitu mau nyusul rukuk, imamnya sudah berdiri, bangkit, tidak. Itu bagaimana? Itu namanya makmum masbuk tadi tidak menjumpai rukuk bersama dengan imam. Berarti nanti wajib nambah satu rakaat. Belum dikatakan dia dapat satu rakaat. Jadi sama, pokok hitungannya harus bisa rukuk bersama dengan imam. Oke. Allah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung karena mohon izin kepada Bapak Yai dan bertanyakan masalah berjamaah. Jadi kita semua ini jamaah kita, yaitu jamaah kita disebut jamaah Nahdlatul Ulama. Kalau kita ini sholat jamaah dengan lain organisasi, kita sebagai makmum itu sah apa enggak itu sebuah makmumnya sebagai orang NU, istilahnya jamaah dengan kiai LDI maksudnya, itu bisa apa enggak? Pertama. Yang kedua yaitu masalah jamaah lagi. Jamaahnya cuma satu orang tapi perempuan, dan di situ ada satir, dan jamaah itu tidak bisa melihat apa itu imam. Itu macam mana hukumnya? Yang ketiga ya jamaah lagi, tapi jamaahnya ini ya agak lain juga.
ada suatu saat terjadi jamaah sholat Jumat tapi terjadinya di jalan. Contohnya pada tahun berapa itu ada demo hari Jumat tapi di situ pada Jumatan itu Jumatnya itu bisa apa enggak? Kalau setahu saya itu jalan Jumat itu harus orang yang bermukim dan akhir balik dan selainnya. Cukup sekian pertanyaan kami mohon penjelasan dari Bapak Yai. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om NU jamaah karo imame di atau ya atau persis atau macam lah. Jadi ini kan kalau munggul kita imam ini tidak batal sholatnya, maka sholat kita makmum orang NU itu sah. Tapi kalau munggul kita syariat kita itu mengatakan sah, maka berarti tidak sah, berarti jamaah kita tidak sah. Bisa tidak? Imam Syafi'i itu mengatakan Bismillah itu termasuk ayat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim ayatun minhaj. Imam Malik mengatakan Fatihah, Bismillah itu tidak termasuk Fatihah. Makanya Imam Malik langsung Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Luar biasa. Sebab menurut Imam Malik, mazhab Maliki, Bismillah itu tidak termasuk Fatihah, tapi sunnah untuk dibaca. Kalau kita Syafi'i wajib maca Bismillah, sebab Bismillah termasuk ayat Fatihah. Seumpama imamnya tidak membaca Bismillah, ngomong LDI, ngomong Muhammadiyah, kita orang NU berjamaah dengan dia, maka sholat kita tidak sah. Sebisa lagi, orang yang imamnya menganggap sentuhan laki-laki perempuan itu tidak batal. Orang NU batal kan? Batal. Imamnya wong pasti sekolah nanti. Tak sentuhan itu tidak batal. Kalau kita berjamaah, berarti kita tidak sah. Kalau kita meyakini laki-laki perempuan yang sentuhan kulit itu membatalkan wudu, berarti dia sholat tidak punya wudu. Jadi sholat kita tidak sah. Jadi sing penak ya ben aman, ora bingung ya imam itu dong sama. Karena kita nggak tahu di omah wati itu syariat itu kayak apa, nggak tahu. Dan dia baca Bismillah atau enggak ya nggak tahu. Jadi pas untuk bujuni sembilan kulit laki-laki perempuan itu nggak tahu. Ben amat ya, imamnya wong penyakit. Ini yang pertama. Terus yang kedua tadi, jamaah dua orang yang satu perempuan, tapi tempatnya paling belakang. Makmum tadi tidak bisa mengetahui imam itu macam mana, bisa apa enggak jamaahnya. Jamaah perempuan di belakang. Jauh. Nah, di depannya nggak ada sop ya. Enten sop Betul. Jadi yang dinamakan ya alamu bintiko lati imamihi, mengetahui mualan kali imam itu bisa jadi mendengarkan suaranya imam walaupun buta umpamanya, walaupun buta tapi dia mendengar gerakannya imam ruku imam tahu, maka ini juga sah, nggak apa-apa. Atau dia mendengar gerakan sop di depannya, maka tetap sah. Jadi wong buta makmum karo melek sah, walaupun dia matanya enggak gerak, tapi kupingnya atau telinganya kan mendengar, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, Jumatan di jalan ya, Jumatan itu harus dilaksanakan di dalam bangunan, yang lapangan nggak sah.
Kemudian harus dilaksanakan minimal kalau Imam Syafi'i ada 40 orang laki-laki. Laki-laki 40 orang laki-laki yang mustautin, yang meretap atau yang bertempat tinggal. 40 orang laki-laki yang bertempat tinggal. Kalau 40 orang laki-laki ini kok musafir kabeh, perantau semuanya, pendatang semuanya, maka Jumatannya tidak sah. Dan demo itu membiayai. Jadi supaya di sini Om Mekarsari Makmur yang mengesahkan Jumatan di orang Mekarsari Makmur. Orang yang mampir pendatang itu mak ngomong nunut dongeng. Sama Om Mekarsari kok cuma wong limo. Nah, yang pendatang seket belum. Makanya aturannya satu desa itu sebetulnya satu Jumat boleh, tapi dengan alasan saya mengatakan memang masjid ora amot atau memang apa itu beliau sudah istimewa orang angin kumpul atau dibutin masafah orang atau penangkon atau jarak itu diantaranya, atau yang terakhir apa krono angin kumpul krono apa kebetulan itu tak rukun itu malah online. Nah, selagi masih damai-damai saja tidak harus jadi di Jumatan madhab kita ini tapi neng jalan neng lapangan itu tidak sah. Oke, buat monggo yang lainnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya perwakilan dari Karang Taruna. Ini Karang Taruna kebiasaan berhari-hari. Kalau saya ajak jamaah itu ya jawabannya nitip. Nah, itu bagaimana itu Pak Yai? Juga Karang Taruna juga itu bingung. Ya gitu. Ya jamaah yuk nitip aja Pak Haji. Nah, itu gimana hukumnya Pak Yai? Terima kasih. Jamaah kok nitip tidak ada. Jamaah diwakilkan apa sholat diwakilkan tidak bisa. Nah, wakil duit wakil bisa. Jadi nak jamaah itu berangkat dewe. Bisa diwakil dewe. Oh, ini ngomong notah muda-muda itu. Nah, saya ngapain ya jamaah. Jamaah itu nggak ada masjid, nggak ada musola. Neng kapling, neng kantor jamaah juga boleh. Jadi 2 orang, 3 orang kumpul, satu jadi imam, 2 yang tidak jadi makmum. Jadi jangan sampai nggak berjamaah. Kalau bisa apapun ya, dimanapun jenengan itu suratnya berjamaah, boleh roncok. Nah, musola dan muslim sebar jamaah sudah selesai, jamaah berbujuni. Apa aja lungo itu rumah ataupun yang rumah jamaah, oke, itu biasakan. Bapaknya jamaah nunggu anaknya, anaknya jamaah nunggu tonggonya, boleh roncok. Artinya orang itu kalau sholat berjamaah pasti diterima. Tapi kalau sholat sendirian belum tentu diterima. Mungkin Imam Ghazali mengatakan sholat yang diterima oleh Allah itu sholat yang ada khusyuknya. Ya kamu kok kita ini sholatnya ada khusyuk apa orang? Khusyuk paling pas benda akhir terkelompok. Kalau nulis dengan jemuran, dengan utang, dengan pokoknya orang pada khusyuk kan. Lah jamaah penak usuk orang usuk mesti diterima. Dan 27 biasanya 27. Jadi nang kamar gak apa-apa. Jadi nang
Guru ini guru kono nunggu. Umpama ini nunggu sambil nunggu ada yang bertanya lagi. Tadi sudah berjamaah, kemudian jamaah lagi, boleh enggak? Boleh kalau tadi yang pertama itu sedikit. Umpama tadi jamaahnya cuma 2 orang, 3 orang, terus rombongan yang kedua ini ada 10 orang. Tapi kalau semakin menurun, tadi sudah satu masjid, itu jamaah, diajak cuma 1 orang, itu jamaah lagi, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau tadi baru sedikit, kemudian jamaah yang kedua ini jamaah yang banyak, maka boleh. Ya? Jamaah boleh. Pakai iman. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngendikannya abang itu kalau dereng paham ingkang jamaah umpami tiyang gangsal terus mikirnya wonten luwih kathah ngandiaken napa derek malah ingkang mikir niku maksude niate salat niku napa umpami dhuwur terus dhuwur maneh ngoten. Nggih. Jadi umpama tadi sholat jamaah sudah selesai, sudah istirahat, tiba-tiba ada rombongan jamaah atau diajak kawan, jamaah lagi. Jadi kalau yang kedua ini semakin banyak, ini boleh. Tapi kalau semakin sedikit, maka nggak boleh. Terus yang kalih saged Niatnya bagaimana? Sama. Sholli mana duhur, sholli mutaduri, makmuman kita Allah. Sama seperti yang pertama. iki mungkin nambah-nambah menawi sanes masalah jamaahipun tapi wekdalipun umpami ngono kan pun masuk wekdalipun umpami dhuwur. Nanti kalau panjenengan niku waktu saking kapal jam-jam bertempat jam 9 wekdalipun subuh. Oke. Nah niku kalau derek mahal nih kan kalau mboten langsung ngeten kan kalau tasih dari kamar mandi lawan niku niku. Niku nggih dadosaken pertanyaan kula. Alhamdulillah menika niku saged kepanggih saged penjelasanipun. Jadi sholat yang dilaksanakan di luar waktu namanya sholat qadha. Qadha. Mulai duhur subuh. Waktu subuh ini kalau pakai kendaraan sendiri mungkin bisa mandek sangen-sangen. Atau kenggol kendaraan dewi tapi ada sesuatu. Ini bagaimana? Ketika ia mengerjakannya di luar waktu, tetap itu namanya qadha. Tapi kalau ia mengakhirkan sholat karena ada sesuatu, ada udzur, ada sebab, ya nggak berdosa. Tapi kalau sengaja, ini berdosa. Jadi kalau dalam perjalanan musafir itu memang ada rukhsah, ada kemurahan, boleh menjamak, boleh mengqashar. Yang 4 jadi 2, nah terus boleh dijamak, dikumpulkan di waktu pertama namanya jamak takdim, dulu dengan asar, maghrib dengan isya. Terus di waktu kedua namanya jamak takdim. Jadi bisa digabungkan jamak sekaligus qashar. Jadi 2 dulu dengan asar, pokoknya 2 rakaat asar, 2 rakaat. Maghrib dengan isya, jadi tetap 3, misalnya 2 rakaat. Isya. Ingkang rumiyin menika kan nyata apa? Nah niku kan jamaah qashar kadang-kadang kan saged maghrib bareng isya. Menika wadon subuh. Oke. Modal-modal ke kapal karena mungkin posisi ngantuk nggih. Jam 9 menika kan. Jam 9 pagi. Nggih. Langsung mawon saged mendhet nganu napa melaksanakan subuhan itu. Oke, subuh. Tetap wajib sholat subuh, tapi subuhnya tadi hitungannya qadha. Walaupun di perjalanan, kalau dilaksanakan di luar waktu, namanya subuhnya itu qadha. Agar sawan. Monggo, oke, tanya banyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mohon maaf Pak Yai, kami sebagai orang awam tuh kalau untuk sholat berjamaah itu agak kurang ringan gitu loh. Jadi mohon petunjuknya, kiat-kiatnya, motivasi kersane sakit menjalankan ibadah sholat riyan tak masalah jamaah itu nggih. Terus terang dereng semangat teman-teman. Kok jangan yang itu, yang untuk sholatnya aja saya masih jarangan gitu. Itu caranya gimana, mohon petunjuknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi supaya semangat jamaah, ya kita kaji tentang keutamaan jamaah seperti tadi pasti keterima. Kemudian fadilahnya, keutamanya itu dapat pahala 27 derajat. Kemudian keutamaannya itu banyak, rukun, walaupun jamaah rukun, sampai suami istri lagi tukaran jamaah. Kalau ada rukun berjamaah dan bersalaman, itu sing mau nengen-nengan tukaran apa ya rukun menang. Itu kayak kalau kata jamaah itu bisa ngerukun. Makanya suami istri kok gak pernah jamaah bareng itu gak apik. Jadi suatu saat dengan kamare omahe go jamaah suami istri. Kiat-kiat supaya semangat jamaah pandang keutamaan tentang sholat jamaah. Nek ora jamaah anggap perlu anggar keterima deh, anggar keterima. Dan film jamaah yang pertama harus dipaksakan. Mengabot barang itu nak ampe ibadah itu memang abot. Ya harus dipaksakan. Pertama, kedua paksakan. Oh suwi-suwi jadi enteng, jadi kepenak. Nah espolino nggak jamaah, ya memang espolino kepenak. Apa ya sah? Maka Mario sah. Ya sah. Menurut fikih sah. Tapi kok keterima kok? Ini caranya. Pengadilannya. Bro, yang banyak bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Yai, tadi dikatakan bahwa sholat itu tidak boleh mendahului dan tidak boleh keri Kelambat. Umpamanya ini kan dalam berjamaah, biasanya kan dalam sujud terakhir itu kan katanya berdoa itu paling baik. Seandainya kita berjamaah itu di sujud terakhir, kita berdoa dalam hati setelah baca tasbih itu, kita berdoa dalam hati itu tidak mengurangi daripada apa kebaikan dari sholat. Itu aja. Jadi berdoa di dalam sujud yang terakhir itu boleh atau enggak? Jadi memang makom yang paling baik itu ketika hamba itu pas sujud. Paling dekat-dekatnya hamba kepada Allah itu pas kondisi lagi sujud. Maka sebaiknya kalau sujud itu yang lama. Sujud yang lama. Kemudian sujud yang terakhir. Dan
boleh meminta, tapi jangan sampai dengan bahasa yang bisa membatalkan sholat. Pandu Gusti, kulo nyuwun duit, dilunasi utang kulo pengen bojo melih, nah ini bisa membatalkan sholat. Jadi cukup apa? Dikatin wae. Dikatin dirati Gusti masih utang. Jadi boleh, bahkan kalau orang-orang tasawuf malah disunahkan. Itu yang terakhir untuk Jawa dan berdoa. Pakai tasbih itu berdoa. Jadi sujud sing doa itu kok jero-jero tangan itu enggak. Maksudnya sujudnya yang lama. Rukuk sing suwi, sujud sing suwi. Bukan pemanjangan tangan dosa mengarep dekat itu enggak, yang lama maksudnya. Oke, monggo. Waktu dari Mbak ini katanya yang terbaik ibu-ibu itu sholatnya di rumah apa di masjid atau di musola. Oke. Jadi perempuan itu sebetulnya mengingat hadis Nabi sebetulnya di dalam rumah. Kenapa? Sebab kalau di masjid, di musola, perempuan itu bodong gawe dosa. Dulu itu zaman Siti Aisyah, bukan Nabi sudah tidak ada, perempuan perlu jamaah. Tapi waktu jamaah mau berangkat jamaah itu sebelum berangkat godaan kuantel, benesan, anting-antingan diketone, hilangnya diketone, kalau diketone melakukan megal-megol. Lah hari Siti Aisyah andekan Kanjeng Nabi melihat, menyaksikan, pasti Kanjeng akan mengharamkan perempuan untuk pergi jamaah. Sehingga ada hadis yang lainnya, sholatnya perempuan itu yang paling baik itu di dalam rumah. Ilatnya alasannya karena kalau pergi keluar itu gawe fitnah, gawe dosa. Berarti ketika perempuan itu bisa aman dari fitnah, aman dari dosa, pokoknya kerudungan, pokoknya langsung pakai mekena, bungkusan, orang menggok-menggok, orang kayak dosa, ya boleh. Hukumnya boleh jamaah di musola, jamaah di masjid. Hukumnya boleh. Sama seperti ziarah kubur, boleh nggak perempuan? Boleh, yang penting aman dari fitnah, aman dari dosa. Daripada di rumah abot sholat, nggak ada kawan jamaah, ya sebenarnya aman orang gandeng musola itu kan orang kayak dosa. Ada melompat trik, tekan, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang itu digawe gampang. Perempuan nggak boleh jamaah di musola, di masjid, tapi bareng-bareng waktu nang pasar, kondangan, terus waktu nang mall, di pinggir jalan. Ya, kalau memang nggak boleh di masjid, di musola, ya jangan itu nggak usah ke pasar, nggak usah ke mall, nggak usah ke nopo, jadi imbang. Di alasan kalau ilatnya itu karena perempuan tadi itu bikin dosa. Memang sekali orang itu tuh anjir rumah orang anjir semblok, anjir kawan kau sama tuh. Monggo. Jadi saya jawab perempuan itu hukumnya boleh jamaah di musola, jamaah di monggo yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin pertanyaannya macam dikit Pak Kiai berkaitan dengan jamaah. Jadi begini, ketika kita berjamaah itu ada imam yang menurut kita itu kurang pas dalam menjadi imam, mungkin dalam baca dan sebagainya,
sementara dia istiqomah menjadi imam. Dan ketika yang tahu itu tidak berani menegur bahwa itu salah karena rikuh dan sebagainya, dan itu terus berjalan terus, itu kira-kira jalan keluarnya atau sah atau tidak. Itu sering terjadi bahwa yang tahu ilmunya pun menegur itu malu, Pak. Nanti dari sisi paham dan sebagainya itu banyak terjadi karena mungkin segen dan sebagainya, dan itu terus terjadi. Sementara imam itu dalam berjamaah istiqomah, Pak. Ini sah atau jalan keluarnya macam mana? Banyak itu terjadi seperti itu. Sementara kita yang dari makmum untuk menjadi imam pun nggak bisa, tetapi tahu bahwa itu kurang pas. Sementara kita ini berjamaah. Jadi ini jalan keluarnya ini sah atau memang jalan keluarnya macam mana? Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang jadi imam itu sebetulnya memang orang yang pilihan. Orang yang pilihan, kategori dari imam sebetulnya akra'uhum wa'afqahuhum. Jadi yang paling pas bacaannya, paling apik bacaannya, paling alim, paling pinter. Kemudian masih sama lagi, ini cara memilih imam. Masih sama lagi mungkin yang paling tua, padha tuane sing anake akeh, padha anake sing bojone akeh, sing padha meneh sing paling ganteng, sing padha meneh sing paling sugih, sing padha meneh sing luwih dhisik tekane. Itu sebetulnya ukuran kategori pemilih imam. Nah, tentang bacaan imam, tentang imam tadi, kalau imam itu dalam kategori menurut aturan fikih itu sudah nggak layak, artinya tidak sah untuk menjadi imam, betulnya harus berani untuk mengingatkan, berani untuk menegur, Pak, tadi Fatihah itu salah, tadi itu maksudnya benar, hak kok diganti hak umpamanya, zal kok diganti za umpamanya, itu kan sudah membatalkan sholat. Aladina jadi alaisina umpamanya, alhamdulillah jadi alhamdulillah umpamanya, an'amta jadi an'amtu, itu sudah merubah makna, itu sudah membatalkan sholat. Ketika sudah seperti itu, sudah parah, maka mau nggak mau harus kita ingatkan, harus kita ingatkan gelem dandani ngaji meneh monggo, nek orang gelem silakan mundur, silakan mau diganti. Makanya ketika imam sudah terlalu sepuh, terlalu tua, bacaan sudah nggak jelas, daripada merepotkan, daripada yang di belakang itu suudon, bacaan nggak jelas, nggak asal apa, mending sing apik, sing walaupun masih muda tapi jelas apa daripada sudah sholat enggak. Ketika masalah hukum, ya, artinya kita harus berani menegur, harus berani mengingatkan. Itu kan imam. Makanya pahala jamaah itu sing paling akeh, yang paling banyak itu siapa? Nomor satu imam. Sing pahalanya paling akeh. Kalau sing banyak menanggung risiko itu imam, supir itu untuk kita memang tahu orang curang itu bisa nyupir teman-teman. Karena supir orang kena ngantuk tahu jalan. Supir orang pakai bisa nyupir umpamanya nggak tahu rambu-rambu, supir polisi atau nggak bisa milih jalan, itu curang atau sebenarnya ngantuk. Makanya pada itu tentang imam. Monggo yang lainnya kalau ada monggo. Tambah satu lagi, ini mewakili dari Papua DKI. Jadi untuk
menghindari seperti itu, bagaimana caranya untuk rekrutmennya Pak, yang pantas menjadi imam itu bagaimana cara merekrutnya dan siapa yang dipilih dan siapa yang tes itu. Seperti itu. Nah ini sama pilih ketua DKM kadang-kadang muncul itu. Jadi bagaimana cara rekrutmennya, bagaimana cara ngetesnya dan siapa yang ngetes, itu yang susah yang terjadi di kondisi seperti itu. Jadi kami mewakili Pak Ketua DKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya nggak usah dites, itu masyarakat satu orang itu tahu untuk memilih. Satu orang itu yang betul-betul tahu kondisi yang mau dipilih. Oh ini layak baganya, ini sudah tahu, ini tingkat kealimannya berapa kan tahu. Pak DKM nanti kerjasama dengan orang yang tahu, itu sudah bisa. Jadi kalau dites ya boleh saja, tak kesamakan ada apa pengetesan imam, ada audisi. Ini nanti Pak DKM lah. Ya moga-moga yang lainnya moga. Ya, kalau yang ngaji nyantai seperti ini kan enggak, daripada ngaji semalam catatan jam itu enggak enak. Jadi kita ngaji yang kayak seperti itu lah. Jadi pengingat kita ini kadang-kadang kita ya betul lah. Kita saling tanya, saya jawab, kalau pengalaman nanti dari kita tambah besar. Mudah-mudahan. Song. Bon. Ngantuk ya? Alhamdulillah. Malam hari ini kita bisa mengkaji tentang hukum, tentang tata cara berjamaah dan lain-lain. Semoga ada manfaat dan barokahnya sehingga ibadah kita, terutama jamaah kita menjadi betul, jadi sah dan diterima oleh Allah SWT. Monggo kita untuk saling-saling apa yang kita minta, yang kita hadirkan semoga dijaga oleh Allah SWT. Al-Hadidiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan ya rabbal alamin kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ala Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi adada qadri wa miqdarihi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wal musyrikina wa liman lahu hukmun alaina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman wa rizqan wa barik lana fi ma razaqtana. Ya Allah ya Allah maktuban fi qulubi ibadika wa anzilna fi a'yunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kasirana wa ya hasan fi al-qaiman bila yawad ya mumtinan bila misal falakal hamdi wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Allahumma sallimna ya Allah sallimna min afati dunya wa na'udzubika min adzabil nar. Allahumma jalla hadhihi al-qaryah aminatan mutmainnatan roqa'an saqatan sirfi'an hakam wa sunnatu rasulih. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah sayyidina Muhammadin bihi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang bisa kami sampaikan awalan wakilon, banyak kecelakaan, banyak kesalahan itu apa bilang maaf yang sebesar-besarnya. Sekarang bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.